Baik Ustadz, kita mulai Ustadz. Baik, insya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala isyrofil anbiya'i mursalin wa alihi washabi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Maha Kuasa Allah Ta'ala, Tuhan seluruh alam, dan juga semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada sore hari ini, Alhamdulillah, kita akan memulai kajian Islam Pogi Jaya. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz, mohon koreksi ya Ustadz ya, Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA ya. Beliau ini merupakan lulusan S3 benar ya Ustadz ya, dari Prodi Fikih Husna Iya, Fakultas Hadits Universitas Islam Madinah tahun 2020 ya Ustadz ya. iya betul. Ya, Masya Allah. Ya, sore hari ini kita bersama Ustadz nanti akan membahas mengenai topik kajian Sirah Nabawiyah, yaitu turunnya surat Al-Fat dan pembahasannya. Adapun sebelum dimulainya kajian Islam Pogi Jaya, izinkan saya untuk membaca dulu adab kajian online. Pertama, peserta mohon memutkan audio, lalu ahwat mohon menonaktifkan video. Selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Ikat ilmu dengan catatan, kita siapkan Al-Quran. Pertanyaan boleh secara langsung dengan raise hand dulu nanti, atau diketik di kolom chat. Kita ikhlaskan niat kita untuk mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Kita berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Tayangan live YouTube ini nanti akan ada di YouTube Pogi Jaya Mengaji, dan kajian-kajian juga bisa disimak lagi kembali di channel YouTube. Mohon like dan subscribe channel YouTube Pogi Jaya Mengaji, dan juga bisa follow Instagramnya di Kajian Islam Pogi Jaya. Demikian untuk pemulaian. Baik Ustadz, boleh dimulai Ustadz untuk kajiannya. Nanti Baik. mungkin waktunya sekitar 60 menit ya Ustadz ya. Nanti habis itu baru kita akan tanya jawab Ustadz. Bismillah. Ya, Baik, insya Allah. silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu, anggota pengajian Pogi Jaya, dan seluruh kaum muslimin yang turut menyimak. Semoga pelajaran yang akan kita kaji bermanfaat, menambah keimanan kita, dan tujuan dari mempelajari sirah adalah menambah keimanan. Kita dulu pernah sampaikan di antara manfaat seorang mempelajari perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meneladani perintah, kemudian menyadari bahwa agama ini pernah diperjuangkan dengan darah yang ditumpahkan. Ketika para sahabat diuji
kejujuran dan kesungguhan. Bahkan pada saat itu kemunafikan terlihat. Ada orang yang tidak hadir, ada orang yang ingin cari rampasan kepentingan dunia, kemudian sampai kecurangan, pengkhianatan, bahkan sempat keraguan-raguan yang dimiliki oleh orang yang sudah kuat imannya sempat terlihat di beberapa kejadian. Dan ini tidak gampang untuk orang yang memang masih, kalau kita bilang, agama abu-abu ya. Kalau dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini terutama yang kita pelajari kisah Hudaybiyah yang sebelumnya ini saya lihat jadwal pengajiannya, sebelumnya kisah perjanjian Hudaybiyah. Ketika para sahabat sampai ragu, masa sih betul peraturannya begitu? Ya. Ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui apa yang diminta oleh Suhair bin Amr, delegasi orang kafir, untuk menuliskan kesepakatan 10 tahun tidak saling menyerang, tetapi secara zahir merugikan kaum muslimin. Merugikan kaum muslimin karena ini yang sudah kita pelajari semua. Ya. Orang kafir kalau seandainya masuk Islam tidak boleh diterima. Orang Mekah datang ke Madinah tidak boleh diterima, harus dikembalikan ke Mekah. Sementara orang Madinah kalau murtad kemudian datang ke Mekah tidak dikembalikan, dibiarkan saja. Kemudian pada saat umrah itu tidak boleh di tahun itu, harus besok tahun berikutnya. Kemudian ada penulisan saja ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan nulis Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak terima. Lau arimna annaka Rasulullah lattaba'na. Kalau seandainya kami kenal kamu adalah seorang utusan Allah, kita akan ikuti kamu. Tapi kami tidak percaya dengan apa yang kamu bawa. Jadi kami nulis aja Muhammad ibn Abdullah. Kata Nabi SAW, iya sudah. Apa yang mereka minta selama tidak merugikan agama, aku akan taati mereka. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, uktub Muhammad hadza ma salaha alaihi Muhammad ibn Abdullah. Ini adalah perjanjian antara Muhammad ibn Abdullah. Wallahu ya'lam anni Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah lebih tahu bahwa aku adalah utusan Allah. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, alasna 'alal haq, bukankah kita dalam keadaan kebenaran? Kenapa kita sampai falima narbad daniyata fi dinina? Kenapa kita ridho? Kita dihinakan banget ini sekarang, dilecehkan, dipermalukan ini kita. Nabi SAW bilang, sudah. Aku adalah Rasulnya, Allah yang akan menolong aku, dan Allah tidak bakal mengecewakan aku. Kata Nabi SAW seperti itu. Umar bin Khattab tidak puas dengan jawaban ini. Datang ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang ke Abu Bakar kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, bukankah kita ada dalam kebenaran? Kenapa kita harus rela dengan perjanjian-perjanjian yang merugikan kita seperti ini? Dan ternyata Abu Bakar memiliki jawaban yang plek sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan Rasulullah SAW adalah seorang utusan Allah yang pasti, Allah pasti akan menolong dan Allah tidak akan mengecewakan nabinya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai akhirnya menerima. Dan pada saat itu para sahabat sampai ketika disuruh untuk tahallul nggak mau. Mereka datang umrah, kemudian mestinya umrah itu tahallulnya kalau sudah selesai umrah. Tapi kondisinya sekarang berbeda. Mereka tidak boleh masuk Mekah. Mereka mau tidak mau harus ngulang tahun yang akan datang, dikatakan umratul qadha atau umrah sebagai pengganti di tahun itu. Dan subhanallah ketika Nabi SAW akhirnya juga kecewa, para sahabat tidak ada yang menerima. Disuruh tahallul itu di Hudaybiyah sebelum masuk Mekah. Sampai akhirnya salah seorang istrinya mengatakan, udah antum sendiri cukur aja. Panggil tukang cukurmu, kamu tahallul saja di sana. Nanti sahabatmu akan ikut-ikutan. Artinya di saat itu Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengalami beberapa ujian. Dan pada saat itu para sahabat akhirnya sukses menunjukkan kesungguhan dan persiapan mereka untuk membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun sempat mengalami beberapa keraguan, diuji, akhirnya ragu dan seterusnya. Dan ini di antara pelajaran terpenting. Kalau seandainya orang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia siap untuk mengorbankan segala-galanya. Apalagi ini bukan cuman. Tapi kalau kita bandingkan dengan pengorbanan para sahabat, nggak ada apa-apanya kita ini. Kita cuma disuruh untuk mengerjakan sunnah Nabi SAW. Kerjakan sunnah ini. Kita keberatan. Masih ego, masih berat untuk
meninggalkan hobi, kebiasaan, dan tradisi. Padahal ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Anggap seandainya, ini seandainya aja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh, tidak mewajibkan, atau tidak menyunahkan, tapi itu hanya sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia wajar. Lalu kita sebagai umatnya yang sayang banget dan cinta, bahkan ngefans. Kalau orang zaman sekarang itu zamannya orang ngefans. Ada ustadz juga di fan tuh, banyak sekali murid-muridnya sampai bela mati-matian kalau ustadznya dikritik nggak terima, segala macam lah. Gitu. Kita ngefans benar Nabi Rasulullah SAW. Setidaknya kita ingin tampil sama dengan Nabi SAW. Nah itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat mereka sampai suka makan yang pernah dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal makanan itu bukan kaitan dengan ibadah. Jadi makanan ya masuknya dalam urusan mubah. Kita terserah mau makan apa, ya di tempat mana, bebas aja. Akan tetapi dulu para sahabat ketika memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan apa, mereka jadi suka apa yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barangkali kita sering mendengar bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau suka dengan buah labu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang makan, Anas ikut. Ternyata Nabi SAW makan buah labu lahapnya sampai dikoretin, sampai betul-betul dibersihkan piringnya itu. Anas bin Malik mengatakan, Subhanallah, nyaman sekali, nikmat ya orang makan begitu. Sampai beliau mengatakan, "Fama ziltu uhibbud dabba'a min yawma idz." Saat itu aku suka buah labu. Sahabat yang lain suka cuka. Gara-gara ketika pengen makan, akhirnya diundang oleh Nabi SAW, ditanya oleh Nabi SAW, ada makanan nggak di rumah? Ada, cuma roti sama cuka. Kata Nabi SAW, ni'mal udum al-khal. Cuka ini yang kata Nabi SAW adalah sebaik-baik lauk. Nabi SAW makan lahap. Ini sahabat ini makan lahap sekali itu, cuka. Dan dia lebih suka cuka sejak saat itu. Dan murid-muridnya juga ikut-ikutan suka cuka gara-gara mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ni'mal udum al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Nah, artinya ini masalah mubah semua. Tapi ketika kecintaan itu ada tandanya, ada buktinya, maka sampai ada orang perlu siap membela, sampai pun kecintaan yang dicintai oleh orang yang dicintai. Hobi yang dicintai apa? Ikut dia. Nah ini konsekuensi real istilahnya. Nah, pelajaran sirah itu setidaknya menumbuhkan itu. Kalau ternyata kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat, mereka ada yang disiksa, mereka sampai berusaha untuk mencari-cari kapan saya bisa lolos dari cengkraman penyiksaan orang Quraisy. Ada namanya Abu Basir. Ini sebenarnya ceritakan juga di sini menjadi panjang. Ini di antara sepenggal kisah dari perjanjian Hudaybiyah. Allah alam kayaknya sudah dibahas kemarin, tetapi Ibnu Hisham dalam sirahnya menyebutkan lagi termasuk bagian rentetan satu kejadian yang ada di turunnya surat Al-Fatah yang berarti kemenangan. Abu Basir, beliau ini masuk Islam, disiksa oleh orang kafir. Kemudian beliau dengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan umrah bersama para sahabatnya. Umrah bukan perang, umrah. Tetapi ini kesempatan, saya orang beriman, di dunia orang kafir, disiksa pula karena keimanan. Ini kesempatan saya pengen nanti lolos, bergabung dengan Nabi SAW, tujuannya ingin dibela dan diselamatkan, saya bisa ikut Madinah. Subhanallah, ternyata terjadilah kejadian Sulhul Hudaybiyah, atau perjanjian Hudaybiyah itu, gencatan senjata. Di antara poinnya yang tadi, kalau ada orang Mekah datang beriman tidak boleh diterima. Kalau ada orang Madinah murtad kemudian ke Mekah boleh diterima. Di tengah-tengah seperti itu Abu Basir berupaya membebaskan diri, kabur dari penjaranya dengan borgol di sini. Diborgol, tangan dan kaki diborgol. Setengah mati dia. Lolos dari Mekah keluar. Dan dia tahu tempat Nabi SAW di mana? Di Hudaybiyah itu tempat. Akhirnya dia datang sendiri, tergopoh-gopoh sekali. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi perjanjian.
ketika melihat Abu Basir datang dengan borgolan ini, maka Suhail bin Amr tahu langsung, ini perwakilan orang Quraisy. Ini lolos ini, datang ke sini untuk mencari suaka ini, perlindungan Nabi SAW. Kata Suhail bin Amr, ini orang pertama yang akan kita praktekkan dalam perjanjian ini. Nabi SAW mengatakan, ana minta agar antum izinkan, ini dispensasi sudah. Orang ini sudah datang ke sini, minta perlindungan, sudah. Tolong antum, kita akan praktekkan nanti ke seluruh kaum muslimin dan seluruh masyarakatmu. Tapi ini tolong dikecualikan. Enggak, kata saya Ibn Amr, kalau orang ini kita enggak masukkan dalam poin yang kita sepakati, sekalian aja kita enggak usah bikin kesepakatan. Bayangkan. Dan Abu Basir sudah bilang, ini saya datang kepada kalian, kalian tidak bela anak. Itu terhina sekali. Orang-orang kuat-kuat pendekar-pendekar seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bisa terima itu. Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang siap kalau perang nanti itu. Dan nanti akan ada kisah Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan adalah bai'at yang dilakukan di bawah pohon ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan mengatakan ini Utsman, ini tangannya Utsman, ini tangan, dibikin seperti ini, seolah ini adalah sebuah bai'at, tanda ikrar, saya siap mati untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini artinya sudah saking seperti itu, dan mereka siap untuk membela. Ternyata Abu Basir gagal untuk dilindungi. Tetapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Ketika akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membantu dan tidak bisa menerima di Madinah, akhirnya Abu Basir ini dia kabur lagi. Dia kabur, kemudian pergi ke sebuah tempat semacam bukit, dan dia tinggal di situ. Setiap ada kafilah orang-orang Quraisy datang, sikat sama dia. Ketika ada protes dari orang kafir, Abu Basir tidak mau tahu karena dia tidak berkubu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya untuk mempertahankan hidup sendiri di situ. Sampai akhirnya setiap orang beriman dari Makkah dan mereka akan datang ke Madinah tidak boleh. Nabi SAW menunaikan, iya sudah, kita tidak terima mereka. Akhirnya bergabung dengan Abu Basir sampai komplotan mereka besar. Sampai akhirnya kelabakan juga orang Quraisy, tetapi bukan dengan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di saat itu betul-betul para sahabat menjadi orang yang akhirnya teruji sehingga mereka lah orang-orang terbaik yang pernah menerapkan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang belakangan ini ada kesempatan untuk mengikuti mereka, dan kita ingin bahwa kita betul-betul termasuk orang yang meniti jalan mereka, karena itulah jalan orang-orang beriman. Ya. Jalan orang beriman yang ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran, tidak, atau ada orang yang justru pengen jalan sendiri dalam bersyariat. Ketika ada orang yang pengen meniti Islam yang bukan gaya para sahabat, dikatakan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang berani membangkang perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas petunjuk dan hidayah itu untuk dia, kemudian dia justru lebih memilih jalan orang-orang selain yang beriman. Siapa jalan orang beriman? Ahli tafsir mengatakan itulah para sahabat. Karena mereka yang pertama menyaksikan Al-Quran turun, Rasulullah SAW memberikan sabdanya, kemudian mereka menjadi orang pertama yang menerapkan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang menyimpang dari gaya itu, berarti yang dimaksudkan dalam ayat ini begitu. Dia mencari jalannya selain orang beriman, selain gayanya para sahabat. Maka Allah katakan, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kita akan biarkan dia leluasa dengan pilihannya, tapi kita siapkan tempat di neraka, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka ana mengatakan bahwa pelajaran sirah ini merupakan sebuah kisah perjalanan dan satu keteladanan. Bukan sekedar kita mendengar cerita. Dan subhanallah, ini diantara kelebihan dalam Islam. Di dalam Islam, sebuah kisah yang merupakan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak ada kaitannya dengan ibadah. Maksud ana, para ulama menyebutkan kalau ada orang
mempelajari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Mekah ke kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umrah kemudian nggak jadi, kemudian mengulang kembali, kemudian Nabi SAW sempat berbaiat dengan para sahabatnya. Nah, ini tidak berkaitan dengan umrah dia. Kalau dia akan umrah, ada syariat lain. Nabi SAW menyatakan, "Khudhu anni manasikakum." Kalian pelajari manasik dari aku. Tapi dia mempelajari sirah itu untuk mengambil pelajaran saja, mengambil pelajaran. Tetapi pun demikian di dalam syariat, ternyata setiap yang berkaitan dengan pelajaran sirah diriwayatkan dengan sanad. Ada riwayat dan silsilah maupun rangkaian para ulama yang meriwayatkan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kisah di dalam Islam saja diriwayatkan dengan sanad, apalagi syariatnya. Syariat itu lebih lagi. Orang mau sholat, dalilnya ada nggak ada? Apa itu? Ini ada hadisnya. Hadisnya sahih. Kalau tidak sahih, maka kita tunda dulu untuk mengerjakannya. Seperti itu. Ini kesempurnaan syariat. Ada seorang ulama namanya Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Beliau meninggal tahun 277 Hijriah. Beliau mengatakan, "Lam yakun fi ummatin minal umam umana منذ أن خلق الله عز وجل إلى وقتنا هذا أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة." Sejak Allah ciptakan Nabi Adam, tidak ada tatanan masyarakat atau orang yang berusaha memelihara perkataan Nabi mereka kecuali umat ini, yaitu sanad, dengan silsilah dan rangkaian para jalur ahli hadis meriwayatkan, entah itu pelajaran sirah, entah itu pelajaran hadis, tafsir, semuanya ada riwayatnya. Nah, ini kelebihan dari umat ini. Sampai pelajaran kisah saja disebutkan dengan terstruktur dan ada kevalidannya karena ada riwayatnya. Ikhwas sekalian, surat Al-Fatih disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, Allah Azza wa Jal memberikan kabar gembira sekaligus anugerah dan karunia yang besar. Dan surat Al-Fatih merupakan kemenangan yang nyata. Dan ditafsirkan ini sebagian ulama, ini tafsir memang beda-beda ya. Ada sebagian menyatakan bahwa surat Al-Fatih ini adalah perjanjian Hudaybiyah. Ya, inna fatahna laka fathan mubina. Wahai Muhammad, kami turun kepada engkau, kami anugerahkan kepada engkau kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah bisa mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan menyempurnakan nikmatnya kepada engkau. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah akan memberikan petunjuk, membimbing kamu untuk mengikuti jalan yang lurus. Dan para ahli tafsir, seperti diceritakan oleh tafsir As-Sa'di dalam tafsirnya, mengatakan bahwa ini adalah kejadian perjanjian Hudaybiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai melakukan perjanjian itu, maka Nabi SAW pulang. Nah, ketika pulang itulah diturunkan surat Al-Fatih. Dan surat Al-Fatih ini menjadi kabar gembira yang sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bermimpi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi datang ke kota Mekah dalam keadaan berumrah, berihram. Muhalliqina ru'usakum mumqassirin la takhafun. Ada sebagian kalian tahallul, gundul. Ada sebagian kalian memendekkan rambut, dan kalian tidak takut sama sekali. Artinya pada saat itu kalian sudah menang. Betul-betul kalian sudah menang. Dan ini merupakan mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan Hudaybiyah merupakan momen pada saat orang masuk Islam berduyun-duyun. Betul. Orang Mekah tidak bisa bergabung ke kota Madinah. Akan tapi dari luar kota Mekah banyak sekali. Dan itu tidak diprediksi oleh orang-orang kafir. Mereka yang penting Muhammad ini tidak otak-otik. Tidak otak-atik aja Mekah. Tapi ternyata Nabi SAW memanfaatkan momen itu untuk berdakwah di semua tempat, sampai akhirnya banyak yang masuk Islam. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, sampai ada orang yang diajak bicara tentang Islam nggak ragu lagi untuk ikut. Dan ini salah satu tanda
Setiap nabi pasti akhirnya akan menang untuk bangsa dan musuhnya. Nanti di bagian akhir pasti Rasul dan yang lainnya pasti akan menang. Pasti akan menang mengalahkan bangsanya, yaitu orang-orang Arab. Dan ada ini disebutkan dalam kisah ketika salah seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia aslinya adalah orang Nasrani. Kemudian dia pedagang. Lalu dia terombang-ambing oleh ombak ketika di perjalanan bisnisnya. Sampailah dia ke pulau. Di situ dia lihat Dajjal. Dia belum masuk Islam. Ini dalam Sahih Muslim, kisahnya panjang sekali. Kemudian dia melihat Dajjal. Setelah dia melihat Dajjal, berbincang dengan Dajjal, akhirnya dia ke Madinah, lalu masuk Islam dia. Masuk Islam, dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menceritakan kepada para sahabatnya, ada Dajjal akan datang kepada kalian. Sekarang aja belum keluar, tapi sudah siap, dia sudah ada. Ternyata Tamim ibn Aus Ad-Dari datang, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia bercerita, dan Nabi SAW mengatakan, saya ingin ceritakan kepada kalian para sahabat, ini Tamim ibn Aus Ad-Dari adalah seorang Nasrani. Sekarang masuk Islam, dia berbaiat, dan dia cerita mirip yang aku ceritakan sebelum dia datang kepada kalian. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya. Tapi Nabi SAW bercerita kepada para sahabatnya dengan standar wahyu. Ketika Nabi SAW ceritakan, dan beliau mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Ma min nabiyyin illa anzara ummatahu minhu." Tidaklah setiap nabi yang diutus kecuali akan memberitahu dan memperingatkan umatnya, Dajjal awas datang. Sejak nabi-nabi sebelumnya, kata Nabi SAW, semua nabi memperingatkan umatnya dari Dajjal. Di dalam kisah itu disebutkan bahwa Dajjal bertanya kepada Tamim bin Aus Ad-Dari, ini bagaimana nabi yang katanya itu datang ke Yathrib itu? Apakah sudah ada? Iya. Apakah dia sudah menang untuk kaumnya? Di depan kaumnya sudah menang? Iya, sudah menang. Bagaimana kaum-kaumnya? Nah, sekarang mereka berbondong-bondong, taat. Kata Dajjal dalam Sahih Muslim dikatakan, "Ama innahu khairul lahum an yuti'u." Ketahuilah bahwa kalau mereka bisa taat kepada nabi itu adalah lebih baik untuk mereka. Nah, ini Dajjal tidak sedang berbicara dusta. Dia tahu tentang hakikat syariat. Tapi memang dia diciptakan Allah untuk menjadi ujian. Tapi yang jelas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika berdakwah, ya, beliau akhirnya ajak semuanya. Kemudian orang Islam yang masuk berbondong-bondong, disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bukan Ibnu Katsir tapi Ibnu Hisham dalam sirahnya, dari riwayat Az-Zuhri, bahwa perjanjian Hudaybiyah menghasilkan kemenangan yang besar, luar biasa. Betul tidak ada jihad. Perjanjian Hudaybiyah berisi gencatan senjata. Dan sebenarnya perang atau jihad tujuannya adalah untuk mendakwahkan Islam. Ketika tidak ada jihad, tapi dakwah bisa berjalan, sudah. Tidak harus perang, itu tidak harus. Itu hanyalah wasilah saja. Dan subhanallah, kata Az-Zuhri dalam sirah Ibnu Hisham, Az-Zuhri mengatakan, pada saat Nabi SAW datang untuk menghadiri perjanjian Hudaybiyah, jumlah mereka tidak lebih dari 1.500. Hanya 1.400-an sekian. Ternyata dalam kurun waktu yang sangat singkat, jumlah kaum muslimin 2 tahun berikutnya sudah 10.000. Nabi SAW ketika Fathu Makkah, ketika datang untuk menaklukkan kota Makkah, menyerang sampai menjadikan Makkah sebagai negara Islam, jumlah kaum muslimin sudah sampai 10.000. Itu kurun 2 tahun. Perjanjian 10 tahun. Tetapi ternyata orang kafir, mereka yang menyelisihi sendiri perjanjian itu. Dan Nabi SAW akhirnya memerangi mereka karena mereka sudah khianat dari poin-poin perjanjian. Diseranglah Mekah. Setelah kaum muslimin menjadi besar sekali. Jumlah mereka seperti yang disebutkan, antum pelajari ini pada pertemuan sebelumnya, perjanjian Hudaybiyah terjadi pada akhir tahun ke-6. Sementara Fathu Makkah terjadi pada tahun ke-8. Dan subhanallah, di 2 tahun itu, kaum muslimin bisa berkembang dari sekitar itu sampai 10.000. Dan ini merupakan kemenangan yang nyata, meskipun tidak ada perperangan sebelumnya. Maka disebutkanlah, ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di,
Inna fatahna laka fatham mubina. Kami kasih wahai engkau Muhammad kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata maksudnya orang masuk Islam banyak sekali. Nah, ini merupakan beberapa kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Fath. Ketika akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikannya sebagai penyebab hidayah. Ketika akhirnya kaum muslimin mau tidak mau menerima, dan setelahnya hikmah itu besar sekali. Umar bin Khattab tahu ternyata memang hikmah ini kelihatan sekali. Ya. Akhirnya dengan perjanjian Hudaybiyah ini banyak kaum muslimin atau banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baik. Disebutkan oleh Ibnu Hisham di antara penggalan kisahnya, dan ini juga termasuk salah satu yang dikisahkan, digubah dengan sejarah dalam Al-Quran yang akan dibaca oleh seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat. Perjanjian Hudaybiyah yang sempat ada baiat kaum muslimin. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang umrah. Beliau tidak ingin perang. Beliau hanya membawa pedang, dan pedang itu merupakan kebutuhan untuk orang di zaman itu, untuk nyembelih, untuk menjaga diri, kemudian untuk zinah juga, perhiasan dan seterusnya. Dan itu bukan senjata satu-satunya. Mereka tidak bawa tameng, tidak bawa tombak, tidak bawa panah, tidak bawa apa. Dan memang Nabi SAW ingin tunjukkan, kita ini datang untuk umrah. Dan orang-orang kafir, mereka mengagungkan Ka'bah. Mereka tahu bahwa orang yang datang ke Ka'bah untuk berhaji atau berumrah, ini merupakan sebuah ibadah yang dihormati. Nabi SAW sudah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, ada sekitar 5 tahun. Kangen mereka. Ketika akhirnya Nabi SAW pimpin untuk melakukan ibadah umrah, ditunjukkanlah oleh Nabi SAW, kita membawa kambing yang banyak, unta yang banyak untuk disembelih di depan Ka'bah atau di sekitaran Ka'bah, menunjukkan kita ini ibadah kepada Allah, bukan untuk perang sama sekali. Dan subhanallah, dalam buku sirah dikatakan orang Quraisy, sebagian mereka yang masih asli wataknya seperti orang-orang Arab yang pada umumnya masih jernih. Ketika melihat ada hewan-hewan yang seperti itu, mereka tahu ini tidak termasuk orang yang pengen perang. Ini orang pengen damai, bawa sembelihan. Pengen damai ini. Karena apa? Karena sembelihan itu betul-betul disembahkan kepada Ka'bah, istilahnya seperti itu. Itu kepada Allah maksudnya. Tetapi maksudnya ketika mereka tahu ini akan dibawa dalam rangka manasik, mereka tahu ini tidak untuk perang. Nabi SAW sengaja tunjukkan semua hewan binatang ternak itu. Setelah sampai di daerah Hudaybiyah, Nabi SAW utus Utsman radhiyallahu anhu melobi orang-orang Quraisy dan memberikan pesan, kita tidak ingin perang, kita hanya ingin tawaf dan sa'i. Itu saja. Ternyata Utsman tidak pulang-pulang. Kenapa diutus Utsman? Yang pertama, beliau bangsawan. Yang kedua, beliau ini dikagumi dan mungkin bisa menjadi orang yang diandalkan dalam negosiasi. Diutuslah Utsman karena orang-orang Quraisy menghargai dan menghormati beliau. Ternyata tidak pulang-pulang. Nabi SAW khawatir. Bahkan kemudian setelah itu ada isu Utsman terbunuh di sana. Maka Nabi SAW ajak para sahabatnya di bawah pohon. Di bawah pohon, kemudian Nabi SAW mengatakan, kita siap untuk mati sudah. Untuk apa kita kabur? Sekarang senjata tidak ada. Kita datang bukan untuk jihad. Tapi sekarang kita ingin betul-betul menunjukkan bahwa kita siap untuk berkorban sampai titik darah penghabisan. Siap sudah. Siap semua berbaiat, semua siap berbaiat. Kemudian Utsman karena tidak datang, ada rumor beliau sudah meninggal. Kemudian, kalaupun tidak meninggal, beliau tidak ikut dalam peristiwa Bai'atur Ridwan tadi. Nabi SAW tidak ingin bahwa Utsman ini ketinggalan. Akhirnya beliau mengatakan, ini sebagai perwakilan tangannya Utsman. Aku juga ikut agar beliau tidak ketinggalan dalam bai'at ini. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan di dalam surat Al-Fath itu, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah
Yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu Muhammad, mereka membaiat Allah pada hakikatnya. Artinya pada saat mereka sudah berikrar, ayo siap mati sudah, itu seolah mereka bukan hanya perjanjian sama kamu, tapi perjanjian sama Allah Azza wa Jalla. Itu sudah agama beneran tuh. Ya. Siap sudah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya bagaimana? Artinya Allah Azza wa Jalla langsung juga ikut membaiat mereka. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Nanti kalau seandainya ada orang yang menyelisihi, mengkhianati, mangkir dia, maka sungguhnya dia hanya mencari kerugian diri sendiri. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Sedangkan orang yang siap untuk menunaikan, untuk loyal dan untuk semua yang menjadi konsekuensi baiat itu, Allah akan kasih pahala yang besar sekali. Begitu. Kemudian Allah menceritakan juga dalam surat Al-Fatih kondisi orang-orang yang memang banyak alasan ketika diajak berjihad tidak siap. Wa subhanallah. Kalau Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa ada orang yang mangkir, khianat, diajak baiat, mereka tidak siap, atau nanti ketika mereka siap untuk bergabung memperjuangkan Islam ternyata dia mundur teratur dan seterusnya, maka Allah ancam. Karena memang realitanya di setiap sejarah ada orang kayak begitu, orang munafikin, mereka suka begitu. Di perang Uhud mereka berangkat, kemudian setelah itu balik bawa pasukan. Kita pelajari di perang Uhud, Nabi SAW membawa pasukan tidak banyak, hanya 1.000 orang, masih keluar sepertiganya. Di bawah pimpinan gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, 300 orang keluar dari jumlah asal 1.000. Ini membuat ciut nyali kaum muslimin. Allah maka ancam dalam beberapa kisah orang munafikin. Nah, di sini Allah kasih teguran, jangan macam-macam. Kalau seandainya dia ingin berkhianat, tanggung sendiri resiko dan kerugiannya. Kemudian Allah menceritakan memang ada di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mereka tidak siap untuk berjihad. Tapi banyak alasan. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang sebagian dari umat ini Muhammad dari kalangan bangsa Arab yang tidak banyak bergaul sama kalian. Mereka alasan, afwan, mohon maaf, keluarga kami atau harta-harta kami membuat kami tidak mampu untuk berjihad bersama kalian. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, mereka ini ngomong aja itu di mulut padahal hati mereka ini yang mendustakan. Artinya mereka dengan gampangnya izin, kemudian cari alasan, sebenarnya hati mereka tidak seperti itu. Lalu mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk dimintakan ampun. Iya betul kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ketika orang absen dari pembelaan kepada Rasulullah SAW, ini merupakan kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Dan mereka pantas untuk taubat. Dan mereka ketika minta kepada Rasulullah SAW agar didoakan, cocok itu sudah. Tapi Allah juga menegaskan itu. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Katakan Muhammad kepada mereka, kalian ini kalau seandainya Allah ingin jadikan kalian mati-mati, kalau jadikan kalian sakit-sakit, Allah bisa sekali untuk menjadikan kalian sukses, beruntung. Siapa selain Allah itu yang bisa memberikan kepada kalian keselamatan dan kesuksesan? Tapi siapa juga yang bisa menyelamatkan kalian kalau Allah akan menghancurkan, membinasakan kalian? Itu Allah katakan itu di kelanjutan ayat ini. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'an bal kana Allah bima ta'maluna khabira. Tahu kalian. Allah itu ngerti semua yang kalian rencanakan, kalian simpan. Allah tahu semua. Bal dhanantum an la yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw' bal kuntum qauman bura. Nah, ini diungkap sama Allah, perasaan hati enggak bisa disembunyikan. Nabi SAW ini putusan Allah. Kalau ada orang alasan, "Oh, afwan saya enggak bisa ikut karena saya kebetulan sibuk sama keluarga, enggak ikut jihad." Allah campakkan itu alasan-alasan mereka di dalam Al-Quran. Masalahnya mereka ini bersuudzon, berprasangka jelek sama Allah.
Mereka menyangka Rasul dan para sahabatnya ketika berangkat untuk jihad nggak bakal selamat, mati itu nanti semua habis sudah itu. Daripada kita mati bersama mereka, mending kita cari alasan, cari selamat. Mereka menyangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sendiri yang celaka, kata Allah Azza wa Jalla. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami sudah siapkan ada neraka ini untuk orang kafir. Nah, kemudian Allah menegaskan bahwa perbendaharaan, kekayaan, semua harta, bahkan setiap semua kekuatan, kerajaan yang ada di bumi, bahkan di langit, milik Allah semua. Walillahi mulkus samawati wal ard. Semua itu milik Allah. Kalau kalian ingin cari selamat biar kalian bisa kaya, tidak hilang kenikmatan dunia kalian, kalian harus tahu bahwa semua kekayaan itu milik Allah di dunia maupun di bumi maupun di langit. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bisa mengampuni, Allah juga bisa menyiksa bagi yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun dan berkasih sayang. Kemudian tidak hanya cukup itu saja. Sudah nggak ikut perang, cari alasan, dan mereka suudzon kepada Allah. Kayaknya Muhammad ini bakal hancur nih semuanya. Mati semua di para sahabatnya yang ikut perang. Giliran ternyata mereka dapat kemenangan di jihad, ternyata mereka tidak mau ketinggalan bagi-bagi rampasan perang. Mereka sudah nggak ikut perang, nggak ikut jihad, ternyata mereka juga tamak ingin mendapat bagian jatah rampasan. Orang yang punya model seperti ini akan selalu ada di setiap zaman. Berjuang tidak siap kalau ada pembagian nomor satu. Bahkan seolah tidak berdosa. Mukanya cuek aja. Ada orang model-model seperti itu. Allah tegur di dalam Al-Quran. Artinya, ini yang kita ambil pelajaran adalah watak dan gaya orang yang seperti itu. Kalau di zaman Nabi SAW berperilaku dan berkomunikasi dengan Nabi SAW aja ada yang kayak begini. Zaman sekarang, kalau ada orang di dunia dakwah, di dunia perjalanan Islam ada yang kayak begitu, wajar sekali. Tapi itu tercela tetap. Allah mengatakan, sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Itu orang Arab tadi yang enggak ikut perang tuh, ketika kalian sudah mulai bagi-bagi rampasan, mereka ikut dapat jatah bagian. Jangan kalian tinggalkan kami. Biarkan kami ikut dapat barang kalian. Mereka ingin merubah ketentuan Allah. Ketentuannya bagaimana? Yang dapat rampasan itu ya ikut. Yang ikut dari awal absen nggak boleh dapat jatah begitu. Tapi mereka tidak tahu malu datang untuk mencari bagian, padahal mereka sempat absen itu. Kayak zaman sekarang kalau orang nggak kerja tapi dapat gaji dan dia tuntut haknya, kewajibannya tidak ditunaikan, kan jelek banget. Apalagi ini jihad yang taruhannya hidup dan mati, lalu mereka pengen tetap dapat bagian ghanimah. Ini kan tidak tahu malu sama sekali. Begitu. Ada orang kayak model seperti itu, Allah katakan mereka pengen merubah ketentuan Allah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Katakan Muhammad kepada mereka, enggak bakal kalian ikut kami. Karena Allah sudah tentukan yang seperti ini. Fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Sudah gitu masih main tuduh lagi setelah dilarang oleh Allah. Enggak, kalian karena enggak ikut perang, kalian enggak dapat jatah ghanimah. Mereka akan bilang, kalian hasad ya. Kalian tamak, serakah pengen menguasai rampasan sendiri. Subhanallah. Perang nggak ikut, cari alasan, kemudian pengen dapat jatah. Ketika tidak dapat jatah, dia tuduh-tuduh orang Islam, kalian ini serakah. Nggak pengen jatah ghanimah kalian terkurangi dengan kami. Katakan, mereka lah yang tidak paham sama sekali terhadap syariat ini. Maka, ini orang Islam. Yang dibahas ini orang Islam. Tapi orang Islam yang wataknya seperti ini. Tidak sampai kafir mereka memang. Tetapi ada yang model-modelnya, ya model-model orang kayak begini, terbelakang. Ya. Orang bilang tuh SDM belum siap. Tapi masalahnya SDM syariat yang tidak siap kayak begini jadinya. Nah ini diambil pelajaran. Ya. Tidak disebutkan siapa aja mereka, akan tetapi na'udzubillah kalau kita jadi yang merekanya ini. Ya. Nah, kita ingin mempelajari dan meneladani para sahabat yang sukses dan loyal. Lalu Allah katakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul lil mukhallafina min al-a'rab."
satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun. Katakan wahai Muhammad, bilang aja kepada mereka lagi. Kan mereka pengen tuh dapat rampasan. Bilang kepada mereka, kalian sebentar lagi akan diajak untuk jihad lagi, menghadapi musuh dan lawan yang punya kekuatan besar. Disebutkan seperti itu. Dalam tafsir Sa'di disebutkan, kalian akan diajak. Siapa yang ajak? Bisa Nabi SAW atau bisa pengganti-penggantinya. Kalian harus siap untuk diajak berjihad, melakukan syariat, berkorban, berjuang. Siap. Ya, siap. Nanti kalau diajak oleh penggantinya Rasulullah SAW juga harus siap menghadapi lawan yang kuat, yang memiliki ba's syadid, kekuatan. Tuqatilunhum yuslimun. Kalian harus perang lawan mereka sampai mereka bisa berislam. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanah. Kalau kalian nurut, taat, kalian akan diberi pahala dan balasan yang baik. Wa in tawallaw kama tawallaitum min qabl yu'adzibkum 'adzaban alima. Tapi kalau kalian mulai mangkir, berpaling lagi kayak sebelumnya, maka Allah akan siksa kalian dengan siksa yang pedih. Ini isi surat Al-Fatih ini. Semua berkaitan dengan sirah. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat selanjutnya tentang bai'atul ridwan itu tadi. Allah ridha kepada mereka. Dan ini merupakan pengumuman Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman Allah memproklamirkan bahwa Allah telah ridha kepada semua orang yang hadir di perang atau di bai'atul ridwan. Sampai para ulama mengatakan kalau dibahas siapa di antara para sahabat yang tingkat keistimewaannya ini nomor satu, maka para sahabat akan membuat sebuah kualifikasi. Siapa di antara sahabat tidak ada satu level, enggak. Ada orang yang pertama masuk Islam, ada orang yang belakangan masuk Islam. Allah katakan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi aw qatal. Tidak sama orang yang berjuang di jalan Allah, menginfakkan hartanya sebelum dan sesudah Islam itu jaya. Ketika di awal Islam dan ketika Islam sudah jaya. Beda orang yang masuk Islam awal dan orang yang masuk Islam belakangan. Kemudian di antara sahabat ada orang pilihan. Ada orang senior banget. Nah, lalu para ulama mengatakan orang yang paling hebat, yang paling afdal di antara para sahabat adalah Khulafaur Rasyidin. Mengatakan ada 4 khalifah itu. Berikutnya mereka sebutkan adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Otomatis 4 ini masuk lagi. 4 orang ini yang menjadi keluarga Nabi SAW semua. Abu Bakar, Umar, mertua Nabi SAW. Utsman dan Ali adalah menantu beliau. Ini semua nomor 1. Kemudian ketika dikatakan oleh para ulama 10 orang yang dijamin masuk surga, ini orang juga masuk. Ditambah dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awwam. Nah, mereka ditambahkan ke tadi itu 6 orang ditambah dengan 4 orang tadi, sehingga jumlah mereka ada 10 orang. Kemudian berikutnya para ulama mengatakan yang memiliki keistimewaan lagi adalah Ahlu Badr, orang yang ikut perang Badar. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla betul-betul membuktikan mereka ini loyal. Perang Badar tidak perang sebenarnya. Tujuannya hanya untuk menghadang kafilah dagang orang Quraisy. Tapi ternyata jadi perang yang besar. Jadi perang yang besar yang kebetulan waktu itu ikut Allah ampuni mereka dosanya. Sampai Nabi SAW menyatakan innahu qad syahida badran wa la'alla Allah an yattali'a fi ahli badr fayaghfirallahu lahum aw fayaqul i'malu faqad ghafartu lakum aw kama qala sallallahu. Kata Nabi SAW ketika seorang sahabat dituduh macam-macam, Nabi SAW mengatakan ini adalah salah seorang yang hadir di perang Badar. Dan siapa yang sangka bahwa Allah telah melihat di semua hati para sahabat yang ikut perang Badar, lalu Allah mengatakan kepada mereka, kalian kerjakan apa yang kalian suka, aku sudah ampuni dosa kalian. Ini kelebihan dari para sahabat yang ikut perang Badar. Nah, setelah itu para ulama mengatakan di antara para sahabat yang istimewa adalah yang ikut Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan atau
perjanjian itu, ikrar, ya, di bawah pohon itu. Dan Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Fatih ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada umatmu orang-orang beriman itu, wahai Muhammad, ketika mereka membaiat kamu di bawah pohon. Baik, pohon itu di mana sekarang? Kalau seandainya pohon itu masih ada, kalau orang yang hobi mengkeramatkan pohon itu sudah jadi keramat benar. Orang kita punya hobi yang kayak begitu-begitu aneh-aneh. Nah, sebenarnya bukan orang kita aja, ya. Banyak orang-orang yang setipe dengan orang-orang kita itu. Ya. Ya, kalau kita mau bilang primitif mungkin banyak yang tidak terima, tapi memang itu keprimitifan. Dan subhanallah, itu primitif yang bersanad. Bersanadnya ke orang-orang kafir. Jadi dulu di zaman Nabi SAW dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa Abu Waqid Al-Laythi, dia orang baru masuk Islam. Dia dan para kawan-kawannya berangkat jihad bersama Nabi SAW. Ketika sampai di pertemuan Hunain, di perang Hunain, mereka melalui satu tempat ada pohon besarnya. Ada pohon besarnya, mereka mampir, lihat di situ ada pedang-pedang bergelantungan. Apa yang mereka yakini? Mereka bilang, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwad kama lahum dhata anwad. Ya Rasul, tolong kami dibuatkan satu tempat, nggak usah dibuatkan, tapi ada tempat yang sudah ada, diresmikan oleh Nabi SAW sebagai kepala pemerintahan. Diresmikan saja ini sebagai dhatu anwad, tempat untuk dikeramatkan, untuk dijadikan tempat gantungkan pedang. Kalau pedang digantungkan, harapannya itu bisa kuat, diisi. Sampai sekarang ada orang yang suka gitu, ngisi keris, datang ke hutan, kemudian semai di berapa waktu, nanti balik, kemudian dia jaga itu kerisnya, dimandikan air kembang. Karena sebenarnya itu orang Islam ya. Kalau bukan orang Islam, kita sudah nggak bahas. Orang Islam pada kayak begitu. Kemudian ada pantangannya, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Orang Islam masih kayak begitu, gimana itu? Itu di zaman Nabi SAW, para sahabat. Kata Nabi SAW, subhanallah, innahas sunan, itu kebiasaan orang-orang dulu. Seperti umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa sudah diselamatkan Allah, sudah diselamatkan dari Fir'aun, diajak bertauhid, minta lagi sembahan selain Allah. Ini sama kata Nabi SAW. Orang punya hobi kayak gitu. Nah, ini pohon kalau tidak dihilangkan, maka orang akan mengkeramatkan, terutama kebiasaan jahiliyah masih ada di tengah sebagian sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memerintah, beliau tebang pohon itu. Pohon itu ditebang. Akhirnya, alhamdulillah, tidak ada yang mengadakan perayaan atau memperingati. Kalau seandainya ada itu, wah akan macam-macam itu. Nah, nanti rukun haji tambah itu, datang ke pohon Bai'atur Ridwan. Tapi Allah jadikan itu tempat yang bersejarah ketika mereka umat-umatmu itu membaiat kamu di bawah pohon. Nah, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu ada dalam hati mereka. Fa'anzalallahu sakinatahu. Fa'anzala sakinata fi qulubihim. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan ketenangan pada hati mereka. Artinya apa? Mereka tenang dengan keputusan Allah. Mati sudah. Siap, kita sudah siap. Mau perang sudah. Artinya dibuat tetap hati mereka tidak ragu lagi. Maka Allah kasih mereka balasan yang banyak, pahala yang banyak, dan juga dikasih janji. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Dan mereka pasti akan mengambil rampasan perang yang banyak yang mereka akan ambil. Wa kana Allahu azizan hakimah. Allah Maha perkasa dan Allah Maha bijaksana. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum. Allah menjanjikan kalian akan mendapatkan rampasan perang yang lain lagi, akan dapat lagi kalian. Jadi rampasan nanti tambah rampasan lagi, sehingga sesuai dengan sejarah kaum muslimin ketika berhasil untuk memperluas daerah wilayah kaum muslimin, akhirnya kehidupan mereka semakin mapan. Semakin mapan, dan dikatakan bahwa para sahabat akhirnya agak longgar kehidupan mereka. Agak longgar. Seperti ceritakan Jabir bin Abdullah yang tadinya beliau mau nikah nggak punya karpet. Ditanya oleh Nabi SAW, kamu sudah nikah? Iya. Attakhadta anmatan, kamu sudah punya karpet belum? Ya Rasulullah, anna yakunu lana anmat. Saya kayak saya ini nggak bayangkan mau punya karpet,
hanya karena nikah kemudian punya karpet, wah nggak kebayangin. Zaman sekarang bukan karpet, singgasana disewa itu. Kuat itu. Kata orang raja semalam. Ya. Besok menjadi budak. Ya, budak harta, Allah musta'an. Maksudnya dulu para sahabat sampai karpet pun tidak punya, tapi Nabi SAW mengatakan ana innaha satakun, nanti bakal ada itu. Kalian nanti bakal dapat itu. Dan ternyata benar. Setelah kaum muslimin mulai banyak, daerah kekuasaannya semakin kelihatan, kekayaan semakin melimpah, maka Jabir bin Abdullah sempat kaget ketika istrinya beli karpet. Beliau yang asli ditempa dalam sebuah kesederhanaan, kaget itu. Ini apa ini? Kata istrinya, alam yaqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ama innaha satakun? Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan itu akan terjadi? Ini sudah. Maka Jabir diam. Itu dulu kejadiannya. Para sahabat pernah capek. Baik. Allah tegaskan itu di dalam surat Al-Fath. Allah juga mengatakan di ayat selanjutnya, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an aghfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allah dialah yang telah membuat kalian menang dan menahan tangan mereka untuk menyerang kalian dan menahan tangan kalian dari menyerang mereka. Ketika sudah berhasil menaklukkan orang kafir dan Allah Azza wa Jalla membuat mereka sudah menang tanpa harus menyiksa orang kafir. Kalau mereka mau, menang bisa. Orang kafir sudah lemah sekali. Pasukan kaum muslimin menaklukkan kota Mekah, menyerang sudah, diserang itu. Takluk, puluh lantak mereka tidak siap untuk menghadapi kaum muslimin yang sekarang semakin besar. Akhirnya terjadilah perjanjian yang sering kita dengar. Nabi SAW mengatakan, yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, yang masuk ke rumahnya sendiri nggak keluar-keluar aman. Ini Nabi SAW bisa kalau mau menghancurkan mereka, dijadikan yang laki-laki tawanan lagi, bisa. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Tujuan jihad adalah untuk mendakwahkan Islam. Akhirnya banyak yang masuk Islam, sehingga Mekah setelah itu menjadi Darul Islam, menjadi negara Islam. Jadi tidak ada lagi hijrah. Karena hijrah dari Mekah ke Madinah itu dulu, ketika mereka harus memperjuangkan Islam mereka. Kalau sekarang sudah menjadi Darul Islam, ya sudah. Tidak perlu ada Mekah, ada hijrah lagi. Maka Nabi SAW menyatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyyah. Ya, tidak ada lagi hijrah dari Mekah, kota Madinah setelah penaklukan kota Mekah. Tapi kalau ada orang yang siap untuk berbaiat, siap untuk berjihad, silahkan. Seperti itu. Nah, ini akhirnya menjadi kebahagiaan, menjadi kemenangan. Allah juga sebutkan di akhir-akhir surat Al-Fath, Allah Azza wa Jalla menyatakan laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Allah Azza wa Jalla betul-betul menjadikan mimpi nabinya kenyataan. La tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminin. Kalian betul-betul akan masuk ke Mekah dalam keadaan aman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kalian enggak takut apa-apa, kalian cukur rambutnya, ada yang pendek, ada yang digundul. Dan itu menjadi syariat sampai sekarang. Ketika ada orang umrah kemudian tahallul, maka syariatnya adalah gundul. Kalau ada yang mau memendekkan, silahkan pendekkan. Dan mendekkan pun harus rata. Seperti yang disampaikan oleh para ulama. Harus rata. Tapi intinya, ini merupakan syariat dan tanda kemenangan ketika mereka akhirnya bebas untuk datang ke Mekah. Ya, datang ke Mekah, manasik segar bebasnya, dan sampai sekarang seperti itu. Dan tentunya ketika disebutkan juga dalam Al-Quran, muhalliqina ru'usakum, kalian cukur gundul. Nabi SAW sampai doakan orang yang gundul ketika manasik. Allahumma rahmil muhalliqin, Allahumma rahmil muhalliqin, Allahumma rahmil muhalliqin. Ya Allah, rahmati orang-orang yang gundul. Para sahabat bilang, kalau yang mendekkan gimana ya Rasulullah? Yang gundul. Yang mendekkan gimana? Yang gundul. Sampai 3 kali. Dan setelah itu Nabi SAW mengatakan, wal muqassirin. Yang mendekkan rambut juga, mendekkan rambutnya ketika cukur itu, juga dirahmati ya Allah. Sehingga perbandingannya 3:1. Nabi SAW doakan orang yang gundul 3 kali. Sementara yang mendekkan, cuman sekali. Tapi para ulama juga mengatakan mendekkan harus rata. Tidak hanya cuma cerit 3 ini. Ini mau tahallul malu-malu dia.
khawatir masuk kantor jadi Saulun ya. Sehingga mereka ada yang malu untuk menunjukkan syariat. Sementara ketika ada sebagian orang gundul karena ngikutin idolanya, cuek-cuek aja. Ta'ala kulli hal, akhirnya Nabi SAW mendapatkan kemenangan itu. Sampai ini menjadi tanda karunia dan anugerah Allah Azza wa Jalla yang terbesar yang pernah diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang berkaitan dengan surat Al-Fatah, dan seperti yang kita sebutkan, surat Al-Fatah ini merupakan tanda kemenangan meskipun tanpa perang, dan perang tidak harus, karena tujuannya adalah berdakwah. Dan kalau seandainya dakwah bisa tercapai tanpa ada peperangan, maka itu hukum asalnya dan Islam akan berjaya. Ini menjadi sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Akan ada orang yang memperjuangkan. Kalau kita tidak mau dan enggan, maka akan ada orang yang Allah pilih. Kalau seandainya kita tidak termasuk dari mereka, yang rugi kita sendiri. Seperti itu. Dan ada kesempatan untuk meneladani para sahabat. Mereka yang loyal, mereka yang siap dan gigih, kelihatan juga. Di setiap zaman ada orang seperti itu. Mereka yang mangkir, yang malas, atau mereka yang cari alasan banyak, bahkan tamak dan serakah, kemudian suka suudzon sama orang beriman yang sudah loyal dan lebih kelihatan kesungguhannya. Ada orang kayak begitu. Bahkan gembosin ada orang mau praktekkan agama Islam, mau terapkan sunnah, juga kemudian ada orang yang tidak siap, mereka gembosin, itu ada kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa meneladani orang-orang yang istimewa. Barakallahu fiikum yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair, Ustadz. Baik, terima kasih. Untuk setelah tausiah ini dibuka untuk tanya jawab bagi para hadirin jamaah kajian Islam Pogijaya sore ini. Apabila mau ada yang tanya jawab, boleh untuk open mic atau menulis di kolom chat. Ya, Ustadz, ini ada yang sudah raise hand. Silahkan untuk membacakan pertanyaan. Jazakallah khairan Bapak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Ustadz, Ana mau bertanya soal Baitur Ridwan, Ustadz. Sebenarnya makna baiat di sini apa ya, Ustadz ya? Dan kenapa Ustadz yang melakukan Baitur Ridwan itu salah satu yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ujian yang dihadapi oleh yang berbaiat di Baitur Ridwan itu sangat berat seperti Ahlul Badar, Ustadz? Mohon nasihatnya, Ustadz. Yang kedua, Ustadz, di luar tema, afwan Ustadz, Ana dulu pernah sebelum mengenal sunnah membaca buku haji, Ustadz, dan buku itu Ana berikan ke teman-teman yang akan menunaikan ibadah haji juga, tapi itu sudah lama, Ustadz. Ana tidak tahu apakah ini menjadi dosa jariah atau tidak, Ustadz, karena buku itu dikarang oleh seorang Syiah, Ali Syariati, Ustadz, yang dulu Ana tidak tahu kalau Ali Syariati itu Syiah gitu, Ustadz. Ana baca sih di dalam buku itu tidak ada keanehan ya, Ustadz ya, tapi qadarullah ini kan yang mengarang buku itu kan Syiah gitu, Ustadz. Mohon apakah itu jadi dosa jariah, Ustadz, karena Ana nggak tahu buku itu udah sampai kemana gitu, Ustadz, dan Ana cuma bisa kasih tahu ke teman dekat bahwa jangan dibaca lagi buku itu, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama, baiat itu artinya melakukan ikrar dan sumpah setia. Itu artinya baiat. Dan baiat tergantung, isinya macam-macam. Dulu ketika para sahabat masuk Islam, mereka sekaligus berbaiat kepada Nabi SAW. Baiatnya apa? Macam-macam. Di antaranya mereka siap untuk berjihad, mereka siap untuk menerima perintah Allah, dan di dalam Al-Quran ada beberapa wanita beriman. Mereka ketika datang berhijrah kepada Nabi SAW, mereka berbaiat. Ya ayuhan Nabi, qul ya ayuhan Nabi, qul liman fi bukan.
idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an. Wahai Nabi, jika datang kepada engkau para wanita yang akan membaiat kamu alla yusyrikna billahi syai'an. Mereka siap untuk tidak mensyirik kepada Allah, bersyirik kepada Allah. Wala yasriqna, mereka tidak mencuri. Wala yaznin, mereka siap untuk tidak berzina, dan seterusnya. Ini isi dari baiat itu. Nah, macam-macam. Di dalam baiatur ridwan, mereka ikrar dan sumpah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siap untuk melakukan perjuangan sampai mati. Karena waktu itu ketika Utsman terbunuh, berarti setelah itu siap udah perang. Padahal para sahabat waktu itu tidak dalam kondisi siap perang. Mereka siap untuk beribadah saja, ya, untuk melakukan manasik. Pakaiannya pakaian ihram. Kemudian mereka tidak bawa senjata selain pedang aja. Kemudian ada perempuan bersama mereka. Kemudian ada binatang-binatang ternak. Sudah, kalau memang itu terjadi dan harus berhadapan dengan perang, siap sumpah setia, mati-mati bareng sudah. Sampai titik darah penghabisan. Nah, ini menjadi sumpah setia yang Allah hargai sekali itu. Sehingga mereka hampir sama dengan perang Badar, tapi ya di bawahnya. Begitu. Nah, kemudian baiat itu, pelaksanaannya memang biasa dilakukan dengan berjabat tangan. Baiat biasa dilakukan dengan jabat tangan. Itu kalau jumlahnya sedikit. Ya, jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, maka bisa juga hanya dengan ikrar dan sumpah setia tanpa harus jabat tangan. Maka dikatakan dalam kebiasaan orang Arab, bai'ah atau bai'ah syira juga sama. Orang ketika jual beli, dulu di zaman para ulama, ketika mereka akan jual beli, mereka salaman gitu. Sudah ya, deal gitu. Nah, sampai dikatakan itu seperti bai'at. Deal, oke, siap. Ana ridho, ana beli. Iya, ana jual. Seperti itu. Nah, itu bai'at dan tujuannya adalah untuk sumpah setia. Kemudian yang kedua, manasik yang tadi buku yang tidak tahu, insya Allah Allah akan ampuni, biidznillah, karena memang tidak tahu gimana. Ya, orang tidak tahu tidak masalah. Dan yang dilakukan sudah benar. Diingatkan kawan yang diberi, ini ternyata bukunya orang Syiah dan sekarang sudah banyak kaum muslimin yang paham terhadap kesesatan Syiah dan perlu disampaikan saja. Sudah sampaikan insya Allah aman sudah. Apalagi memang kalau tidak ada ajaran yang menyimpang dalam buku itu, tidak apa-apa insya Allah. Dan memang orang Syiah sendiri, mereka tidak akan menuliskan terang-terangan ketika mereka minoritas di sebuah tempat. Nah, padahal di dalam ajaran mereka, ketika mereka akan menaikkan ibadah seperti itu, mereka membayangkan wajahnya ulama-ulama mereka, kemudian mereka menaikkan, ya seperti itu. Sedangkan yang nampak dari mereka secara lahir tidak terlalu banyak berbeda. Ya paling pakaiannya, kemudian mungkin sholatnya, kemudian ketika haji mereka sampai atap besok mereka lepas. Gitu. Nah, ini bukan termasuk bagian Islam. Tapi yang jelas itu yang nampak dari mereka secara lahir, tidak sampai dalam masalah yang fatal ya. Nah, tapi pun demikian sudah antum ingatkan kawan yang pernah antum kasih buku itu, insyaallah biidznillah aman. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya, bagi ada yang mau, apakah ada yang mau bertanya lagi?
Masih kita tunggu dulu ya Ustadz untuk ada pertanyaan lagi. Baik. Baik Ustadz, izin ini ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaannya, kan kita harus benci sama orang kafir karena kekafirannya ya Ustadz, bukan orangnya. Kalau kita takut nanti yang kafir bisa aja akhir hayat dapat hidayah, sedangkan yang muslim bisa kafir itu bagaimana Ustadz? Baik. Eh, kita tidak takut, akan tapi malah kita berharap. Kita berharap orang kafir tadi itu mendapat hidayah. Tapi kita tetap benci karena faktor yang pantas dari benci, dari kekufurannya, kemudian kemaksiatannya, termasuk penindasannya kepada orang-orang Islam. Ini tidak masalah seorang dibenci karena itu. Bahkan ketika orang Islam membenci orang Islam juga karena kemaksiatannya boleh, tidak mengapa. Dan kalau seandainya kita bisa mengingatkan, mendakwahkan, dan seterusnya, maka itu yang diharapkan dan itu ideal. Kalau seandainya kita ingin mendoakan mereka agar mendapat hidayah juga bisa, seperti itu boleh. Ya. Maka para ulama mengatakan tidak boleh melaknat orang yang belum mati kafir. Tidak boleh melaknat mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan itu, ditegur oleh Allah ketika kejadian perang Uhud. Nabi SAW sampai mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyahum?" Bagaimana mereka akan beruntung sementara mereka melukai nabinya. Ternyata Allah turunkan firman Allah, "Laisa laka minal amri syai'un." Masalah hidayah kamu enggak ada urusan ikut campur Muhammad, gitu. Nah, sehingga para ulama memberikan kaidah, tidak boleh mendoakan laknat kepada orang kafir kalau dia belum mati. Kecuali kalau sudah mati kafir, maka dia memang boleh untuk dilaknat dan tidak boleh untuk didoakan. Kalau ada orang mati kafir tidak boleh didoakan. Ya Allah, mudah-mudahan dia masuk surga diselamatkan. Tidak boleh. Ya, Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Maka lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh seorang nabi dan juga orang beriman mendoakan keluarga atau orang dekat mereka setelah betul-betul dijelaskan ini orang akan menjadi penghuni neraka. Maksudnya karena mati kafir. Ya, untuk didoakan mereka tidak boleh. Nah, akan tetapi sebagian ulama mengatakan kalaupun melaknat dengan bersyarat, laknatullahi alaihi in kana mata kafiran. Mudah-mudahan Allah melaknat dia kalau seandainya dia nanti mati kafir, gitu. Tapi yang lebih afdal dari itu tidak usah melaknat, karena itu juga tidak dapat pahala. Misalkan kita melaknat siapa, itu melaknat orang-orang Yahudi di Amerika atau Yahudi Israel, gitu. Laknatullahi alaihi misalnya, nggak ada pahalanya. Melaknat mereka bukan ibadah. Ya. Maka termasuk yang dijelaskan para ulama, kita tidak dituntut untuk melaknat setan. Setan sudah pasti menjadi penghuni neraka. Tapi melaknat setan bukan ibadah. Ketika disebutkan nama setan lalu kita laknatullahi alaihi, nggak ada syariat untuk itu. Tapi bagaimana cara yang lebih bermanfaat?
kita menghindarkan diri dari serangan setan dan menyelamatkan orang dari serangan setan. Orang kafir juga begitu. Kalau seandainya dia ternyata menunjukkan kekufuran dan peperangan kepada orang muslim, ya kita ingatkan kaum muslimin, karena kaum muslimin banyak tidak sadar dengan peperangan yang dilakukan orang-orang yang yaitu memerangi kaum muslimin, tetap bangga sama mereka, tetap istilahnya silau dengan kebiasaan mereka, apalagi mengikuti gaya-gaya mereka. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik Ustadz, ini ada yang raise hand lagi. Silahkan untuk pertanyaannya. Saya ya, Ahid. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, Ustadz. Seringkali kita mendapatkan broadcast berita duka keluarga yang meninggal. Nah, dalam rangka menjaga muamalah yang sesuai syariat, manakala berita duka itu dari teman sejawat yang non-muslim, sebaiknya apa yang bisa kita sampaikan dalam rangka kita turut berduka cita? Seperti apa gitu, itunya apa namanya bentukannya gitu Pak Ustadz. Jazakallah khair. Wajazakumullah khairan. Baik, kalau seandainya berita duka itu datang dari keluarga non-muslim, yang meninggal adalah non-muslim, maka kita tidak mengapa berbela sungkawa, tidak mengapa. Kemudian kita katakan kepada keluarganya, sabar ya, sabar. Mungkin ini lebih baik daripada beliau terus mengalami sakit. Ini namanya menghibur. Tujuan orang berbelasungkawa selain mendoakan adalah menghibur. Sehingga kalau yang didoakan adalah orang yang non-muslim, tidak boleh didoakan dengan keselamatan di akhirat, maka setidaknya menghibur orang yang sudah meninggal, yang ditinggal, yang ditinggal. Bahkan untuk orang beriman pun demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Jangan kalian hina jenazah yang sudah mati, ya. Karena itu akan bisa menyakiti keluarga yang ditinggalkan. Berarti kalaupun yang mati ini adalah orang yang tidak pantas untuk disebutkan kebaikannya, maka kejelekan pun tidak disebutkan karena akan bisa menyakiti keluarganya. Lalu keluarganya kalau seandainya memang yang mati adalah orang yang non-muslim, kita sampaikan semoga ini yang terbaik. Ya, kalian sabar, dan kita hormat pada kebaikan-kebaikan yang sudah disampaikan, begitu. Artinya cari kata-kata yang tidak sampai menjurus ke doa dengan ampunan Allah, dengan rahmat, masuk surga, ya. Kalau mereka mau masuk surga-surga sendiri tidak apa-apa, ya. Tapi yang jelas tidak boleh doakan seperti itu. Adapun yang wafat adalah orang muslim, maka kita ketika mendengar itu kita doakan dengan tarahum. Kita doakan agar dirahmati Allah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati dengan rahmatnya yang luas. Dan semoga Allah masukkan dia ke dalam surga Firdaus. Kemudian untuk yang sudah ditinggalkan, kita doakan mereka dengan ucapan bela sungkawa. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh
wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Semua milik Allah dan Allah berhak untuk mengambilnya. Semua sudah ada waktunya dan semoga engkau bisa sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa dengan doa azzamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla meringankan musibahmu, membesarkan pahalamu dan mengampuni jenazah yang wafat dari keluargamu. Ini ucapan bela sungkawa yang disampaikan kepada orang yang meninggal. Akan tapi kalau untuk orang yang non-muslim tadi kita sebutkan dengan kata-kata yang tidak memuat doa maghfirah dan rahmah. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang bertanya itu di kolom chat ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum ya Ustadz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Iya, Pak Ustadz, Ana sering kali dapat postingan yang minta sumbangan untuk alasannya buka puasa para santri di pesantren tertentu gitu Pak Ustadz. Tapi saya tidak tahu jelas dia dapat nomor saya dari mana dan saya tidak tahu pasti itu betul atau tidak. Ketika dia selalu posting terus minta tolong untuk buka puasa santri gitu, tapi saya tidak bisa kabulkan Pak Ustadz karena saya tidak tahu kejelasannya. Apakah ini namanya saya zalim Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Baik. Ketika ada orang yang minta-minta ya. Kalau seandainya memang dia minta orangnya jelas, pasti dan mustahil, dia adalah orang yang berhak untuk menerima, maka tidak mengapa kita kasih. Apalagi kalau orangnya miskin, kemudian dia orang yang sholat, orang yang puasa, kita kasih dari uang zakat. Zakat wajib kita. Kita punya uang lebih dari nisab. Sekarang nisabnya 85 gram tuh nisabnya ya. Kemudian kalau sudah sampai nisab harta kita, tabungan kita, kemudian setelah itu bertahan selama 1 tahun, maka kita wajib untuk keluarkan zakat. Baik, kita punya harta yang kita zakatkan. Kalau dapat orang yang tepat, boleh. Tapi kalau tidak, bagaimana? Ada fatwa dari para ulama, tidak boleh kita keluarkan zakat kecuali untuk orang yang sudah kita tahu pasti orangnya. Karena zakat ini merupakan beban syariat. Kita tidak boleh sembarangan kasih. Kalau sampai kena orang yang tidak jelas, maka seolah zakat kita yang belum tersampaikan. Sehingga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Masjid Nabawi, ayahnya Syekh Abdul Razak, berkali-kali beliau sampaikan, jangan kalian kasih uang zakat kalian kepada orang-orang mutasawwilin. Mutasawwilin itu yang ngemis-ngemis itu. Karena tidak semua orang yang ngemis ternyata orang miskin. Ada hobi aja itu. Hobi ngemis, tahu ternyata dia saudagar kaya, itu lebih kaya dari kita, muskilah itu. Ya. Ana sering sampaikan di pengajian Ana itu, kita waktu di Saudi, pengemisnya pakai Land Cruiser. Kitanya orang mahasiswa datang sampai dikasih beasiswa aja, ini orang datang sampai, wallahi Ana minta, Ana mau perjalanan jauh sampai 1000 kilo, Ana nggak punya uang untuk beli bensin, minta 20 real. Ini orang miskin dimintain sama orang kaya ini. Ya, tapi memang begitu. Ada sebagian orang ngemis itu menjadi hobi. Dan memang karena menghasilkan, akhirnya mereka semakin semangat. Nah, seperti ini, tidak dosa kita kalau tidak ngasih. Tidak dosa. Ya. Bahkan kalau seandainya ini sudah ada himbauan dari pemerintah. Himbauan dari pemerintah tidak boleh memberi kepada orang pengemis. Karena ini bisa melanggengkan ya. Melanggengkan mereka dan akan semakin nambah banyak mereka. Nah itu wallahu alam, itu adalah himbauan yang tepat sasaran insyaallah. Seperti itu. Nah, maka kalau ada apalagi cuma share-sharean aja begitu.
bisi-bisi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak mengapa kita tidak zalim ketika kita tidak ngasih. Dan kita juga ngasih, cuman orang yang kita kasih orang yang tahu gitu, orang yang kita kenal dan kita insya Allah tahu, dan kita tidak kurang-kurangnya orang butuhkan itu. Di sekitar kita saja, di anggota jamaah masjid aja, atau orang yang kita kenal sampai di sekolah anak kita, ngerti kita itu ada orang yang nggak mampu. Nah ini sehingga insya Allah mengalihkan pendistribusian zakat dan sedekah umum pun insya Allah tidak ada yang kezaliman insya Allah biidznillah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Ustaz. Ustaz, izin satu pertanyaan lagi ya, Ustaz. Ini ada yang bertanya, mohon izin bertanya tentang hadis yang mendatangi dan bertanya pada dukun tidak akan diterima ibadah sholatnya selama 40 hari. Dan apabila sampai mempercayainya, maka dikatakan sebagai kufur terhadap sunnah Rasulullah. Nah, kalau bagi yang pernah melakukannya bagaimana, Ustaz? Apakah cukup bertaubat atau syahadat ulang? Jazakallahu khairan, hatsiran, barakallahu fiik. Baik. Untuk mendatangi dukun, hadisnya masyhur, hadisnya sahih. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu shalatun 40 lailah. Datang dukun, tanya, kemudian dikasih jawaban, dia yakin dan membenarkan, maka tidak terima salatnya selama 40 hari. Kemudian disebutkan juga faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kafir kepada syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita katakan pertanyaan pertama atau poin pertama, kalau orang tidak tahu maka dia dimaafkan. Namanya juga tidak tahu. Ya. Sehingga ada hadis yang umum mengatakan innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa umatku ini yang sumbernya tidak tahu atau karena salah, ya. Salah atau terpaksa mereka, atau mereka lupa, seperti itu, sehingga tidak akan ada konsekuensi dosanya. Adapun dosa itu benar kalau ada orang yang sudah tahu tapi dia tetap kayak begitu, ini bahaya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah poin kedua mengatakan untuk orang yang ternyata akan hilang pahalanya, bukan berarti dia tidak sholat aja, dia tetap harus sholat. Kalau seandainya dia tidak sholat, dia tambah besar pahalanya, tambah besar dosanya. Tapi kalau seandainya dia sholat selama 40 hari, tidak akan dikasih pahala. Seperti itu. Tapi tetap harus sholat. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa mental warga kita ini masih model kayak begitu. Dan memang Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kesyirikan itu balik lagi. Nah itu akan ada yang melestarikan. Sampai ada perkataan Arab mengatakan kullu saqitatin laqitah. Setiap barang jatuh pasti akan ada yang memungut. Setiap ada keyakinan pasti akan ada yang meyakini, seperti itu. Maka perdukunan juga sampai hari kiamat akan banyak yang meyakini. Kalau kita katakan itu tanda primitif, betul memang. Dan orang kota yang tadi itu kelihatan modern itu, mereka masih punya watak primitif memang. Sudah pinter, sudah hari gini masih percaya yang kayak begitu. Tapi ya itu tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik, Ustaz, izin untuk kesimpulan pada tausiah kali ini, apakah boleh diberikan, Ustaz? Alhamdulillah, ikhwah sekalian, Bapak Ibu rahimana wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah ada kesempatan kita untuk mengkaji bersama, meniti jejak orang-orang mulia. Kita selalu ingat pernyataan orang Arab yang mengatakan fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Usahalah untuk mengikuti jejak mereka kalau kita tidak bisa sama dengan mereka, karena orang mengikuti jejak orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan, kemuliaan. Kita ini pengen memiliki sepak terjang dan track record bagus. Dan ini ada contohnya. Maka kalau seandainya kita mau meneladani saja, tinggal belajar. Masalahnya banyak orang yang enggan dan tidak tertarik untuk mempelajari agama dan pengen tahu agama yang benar itu bagaimana. Nah, ego masih besar, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan dan selalu pakai mayoritas itu adalah alasan klasik. Maka beruntunglah ketika ada orang yang
dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kita semua dimudahkan Allah untuk menerima kebenaran, dan kita termasuk orang yang betul-betul dapat benar itu, istiqamah sampai menggapai husnul khatimah. Ini dapat anak sampaikan. Jazakumullah khairan perhatian dan kehadirannya. Semoga menjadi pahala kita semua. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khair Ustadz. Baik, terima kasih untuk semua, untuk jemaat kajian Islam Purwijaya. Jazakallahu khair Ustadz. Izin saya tutup. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah mendapatkan tausiah yang begitu banyak dari Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah MA. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustadz dan jemaah kajian Islam Purwijaya. Amin. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum.